Manajemen PSM Makassar harus bekerja ekstra mencari home base sementara untuk lanjutan kompetisi Liga 1 untuk musim 2021 dan 2022. Pasalnya Stadion Mato Angin sudah memasuki tahapan pembangunan. Perobohan bangunan lama secara simbolis dilakukan Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020. Sementara itu menurut Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pembangunannya paling cepat memakan waktu 18 bulan. Jika sesuai jadwal ini artinya New Mato Angin baru bisa digunakan kembali pada 2022 mendatang. Meski pada musim 2020 ini kompetisi Liga 1 belum ada kejelasan akibat COVID-19. Manajemen PSM harus bergerak cepat mencari alternatif. Media Officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, menerangkan bahwa manajemen tim berjuluk Juku Eja, sejak akhir 2019 lalu sudah berupaya mencari home base baru. Salah satu opsi yang menguat yakni Stadion Gelora Mandiri Parepare. Lebih lanjut Sule Sapaannya menjelaskan bahwa belum ada opsi jika PSM harus berhome base di luar Sulsel termasuk di Pulau Jawa. Menurutnya PSM akan tetap diusahakan bermain di Sulsel. Striker PSM Makassar, Ferdinand Sinaga nyaris kembali berseragam Persib Bandung. Hal itu diungkapkan juru taktik Maung Bandung, Robert Rene Alberts. Dilansir dari bolasport.com, Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, Robert yang juga pernah bersama-sama Ferdinand membela PSM mengutarakan keinginannya merekrut pemain terbaik Liga Indonesia 2014 itu. Ferdinand Sinaga untuk saat ini resmi berseragam PSMS Medan di Liga 2 2020. Ia direkrut PSMS dari PSM Makassar dengan status pinjaman. Namun, sejatinya sebelum bergabung ke PSMS, rupanya Ferdinand memiliki peluang berseragam Persib. Robert mengakui bahwa dirinya sempat memiliki niatan kembali mendatangkan Ferdinand, yang pernah membela Persib pada selang tahun 2013 sampai tahun 2014. Di pihak Ferdinand sendiri, Robert menyebut sang pemain juga memiliki harapan yang sama, yaitu kembali ke Bandung untuk berseragam Persib. Namun, kala itu, Alberts terganjal karena adanya regulasi yang melarang adanya transfer pemain antar klub Liga 1. Dari situlah Robert Rene Alberts akhirnya mengikhlaskan Ferdinand bergabung dengan PSMS. Rupanya Robert Rene Alberts tak hanya ingin mendatangkan Ferdinand. Pelatih asal Belanda ini sudah memiliki daftar pemain yang diminatinya. Bersama PSM, Ferdinand mencatatkan dirinya sebagai salah satu pemain yang cukup lama membela tim berjuluk Ayam Jantan dari Timur itu. Pemain PSM Makassar, Ezra Walian kini menginjak usia 23 tahun. Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Ezra pun memiliki berbagai harapan di usianya sekarang ini. Pemain naturalisasi yang pernah membela timnas Indonesia itu berharap karirnya di Liga 1 Indonesia bersama PSM bisa bersinar. Pemain kelahiran Belanda tersebut saat ini berada di Makassar dan tetap menjalani latihan secara mandiri. Pada akhir bulan September, Ezra Walian baru saja tiba di Indonesia setelah menjalani latihan mandirinya di Belanda. Ia terbang dari Belanda ke Indonesia untuk mengarungi kembali Liga 1 2020. Hanya saja beberapa hari setelah tiba di Indonesia, Liga 1 2020 kembali ditunda seusai tidak mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena hal itu pula, dalam harapannya Ezra Walian berharap Liga 1 2020 dapat kembali bergulir. Selain itu, di usianya saat ini, pemain bernomor punggung 30 tersebut ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kompetisi sepak bola Indonesia tak kunjung menemui titik terang. Alhasil kondisi ini dianggap bakal mempengaruhi sikap FIFA terkait status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang.
Banyak pihak melihat kesiapan PSSI sebagai federasi tertinggi sepak bola Indonesia bisa dilihat kesiapannya melalui gelaran kompetisi lokal. Namun hingga kini PSSI bahkan tak bisa memberikan kepastian terkait kompetisi lantaran tak mengantongi izin dari kepolisian. Hal inilah yang memungkinkan FIFA nantinya bisa mengambil keputusan yang kurang menyenangkan bahkan bisa berujung pada mimpi buruk untuk sepak bola Indonesia. Stadion Mato Anging berdiri sejak 1957. Stadion tertua di Makassar kini dirobohkan. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menancapkan pengeruk kendaraan eskavator sebagai simbol jika bangunan yang didirikan Maijen Andi Matalata itu dibongkar. Pembongkaran bangunan stadion yang diresmikan Presiden pertama Indonesia itu adalah titik awal rencana pembangunan New Stadion Mato Anging. Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai pemilik aset merancang bangunan baru yang lebih modern dan berstandar internasional. Sebagai kandang satu-satunya dalam rentan puluhan tahun menemani perjalanan PSM Makassar di kompetisi sepak bola Indonesia, Mato Anging memiliki segudang cerita dan kisah yang tak bisa terlupakan, baik bagi para supporter dan pecinta sepak bola Makassar maupun para pemain PSM itu sendiri. Di stadion inilah lahir sejumlah pemain asal Sulsel yang melegenda dan disegani di tingkat nasional bahkan diakui secara internasional. Sebut saja nama seperti Ramang hingga generasi sekarang, Asnawi Mangkualam. Salah satu pemain PSM yang cukup lama merasakan atmosfer pertandingan di Mato Anging, Rashid Bakri. Ia mengenang berbagai momen kala dirinya menginjakan kaki di stadion itu. Ada 3 momen yang tak bisa ia lupakan. Paling berbekas buat saya sendiri yaitu pertama kali masuk ke dalam stadion waktu jadi anak gawang pertandingan PSM melawan PSS tahun 2004, ujar Rashid Bakri. Kedua waktu pertandingan debut pertama dalam karir main di PSM dan ketiga pas angkat Piala Indonesia. Baginya bukan hanya karena Mato Anging sebagai kandang PSM yang membuat dirinya terus bersemangat saat membela tim PSM Makassar, tetapi atmosfer yang muncul dengan kondisi stadion yang terbatas jadi salah satu alasan yang membuat sang pangeran PSM ini begitu senang dan bersemangat kala bermain di Mato Anging. CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi komitmen Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menghadirkan stadion bertaraf internasional di Makassar. Seperti diketahui hari Rabu, tanggal 21 Oktober tahun 2020, Pemprov Sulsel memulai pekerjaan fisik Stadion Mato Anging Andi Matalata. Ini merupakan bagian tahapan dari program Pemprov Sulsel untuk merenovasi home base klub sepak bola tertua di Asia, PSM Makassar. Menurut Api banyak keuntungan yang akan dinikmati langsung masyarakat dengan pembangunan Stadion Mato Anging Andi Matalata. Bukan hanya soal gengsi, tapi pasti roda ekonomi ikut bergerak. Pasti nantinya banyak peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sekitar stadion, papar Api. Stadion yang bagus tentu menjanjikan pendapatan yang bagus. Api memberi contoh ketika PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia 2018. Di laga final, Stadion Mato Anging Andi Matalata penuh sesak dengan penonton. Dengan hadirnya kelak stadion bertaraf internasional, PSM Makassar bisa ikut memanfaatkannya. Sosok Syamsul Hairudin sebagai gelandang jangkar pernah kental mewarnai perjalanan sepak bola tanah air. Penampilan berkarakter dan determinasi tinggi ala Syamsul membuatnya jadi ikon PSM Makassar di pentas Liga Indonesia. Suka dan duka di lapangan hijau membuat Syamsul sulit melupakan sepak bola. Setelah gantung sepatu pada 2019, ia kerap menularkan ilmu dan pengalamannya kepada pemain usia muda di SSB Semangat Baru Bonto Maero yang berlatih di lapangan yang tak jauh dari rumahnya.
Menurut Syamsul, awalnya ia hanya sekedar mengisi waktu luangnya dengan berlatih bersama puluhan pemain muda yang bertempat tinggal di sejumlah desa sekitar lapangan latihan. Syamsul Khairuddin menambahkan, ternyata menjadi pelatih tak semudah yang ia bayangkan. Syamsul pun memutuskan mengikuti kursus kepelatihan lisensi CAFC PSSI yang dijadwalkan berlangsung di Bali, 1–16 November mendatang. Sebagai mantan pemain nasional, Syamsul mendapat keistimewaan khusus yakni bisa langsung mengikuti kursus lisensi CAFC PSSI tanpa harus lebih dulu mengantongi sertifikat lisensi D nasional. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, meminta mohon kepada Polri untuk segera memberikan izin bergulirnya kembali Liga 1 dan Liga 2 2020. Alasan utama PSSI karena kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sangat penting untuk Timnas U19 Indonesia. Sampai saat ini kejelasan bergulirnya kembali Liga 1 dan Liga 2 2020 belum tampak terlihat. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Polri untuk mempresentasikan rencana bergulirnya kembali dua kompetisi di tanah air tersebut. Meski begitu belum diketahui kapan pertemuan tersebut dilakukan. PSSI berharap dalam pertemuan nanti, Polri bisa memberikan izin bergulirnya kembali Liga 1 dan Liga 2 2020 pada tanggal 1 November mendatang.